Kali ini kita akan membahas seorang om-om yang baru akan memulai karir petualangannya dari umur 30 tahun. Yang mana seharusnya umur 12 tahun sudah memulai karir menjadi seorang petualang. Di sini diperlihatkan seorang om-om yang bernama Rick sedang berada di dalam sebuah bangunan yang mana berisi para pendaftar calon petualang. Di sana, dia bertemu dengan seorang resepsionis wanita bernama Arisa, yang mana si Arisa ini adalah bawahan Rick sewaktu Rick masih menjadi pegawai kantoran. Ternyata, si Rick ini mengundurkan diri sebagai pegawai 2 tahun lalu untuk menjadi seorang petualang. Lalu tiba-tiba datang seorang pemabuk mendekati resepsionis tersebut sambil menggoda dengan kasar. Lalu si Rick ingin menengahi pria pemabuk tersebut dengan cara hanya dengan memegang perutnya saja. Si pria pemabuk tersebut langsung tidak sadarkan diri. Lalu lanjut cerita, Rick mendapatkan kartu ujiannya dengan nomor 4242 yang mana angka tersebut adalah angka sial. Di luar gedung, datanglah wanita Dark Elf menghampiri si Rick ini dan mengajaknya mengobrol. Ternyata wanita Dark Elf ini bernama Rheanet. Rick masuk ke dalam gedung lalu diukur tinggi badan dan umurnya. Panitia kaget karena si om-om ini berumur 32 tahun tapi baru daftar menjadi petualang. Rick lalu meletakkan tangan di bola sihir untuk mengukur kekuatan sihirnya. Tapi apa yang terjadi? Yaps, benar sekali, tidak terjadi apa-apa. Lalu Rick pergi dengan kekecewaan. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah setelah Rick pergi, bola sihir tersebut pecah. Lalu di lapangan, si Rick ujian dengan samsak slime berwarna hijau. Tepat sebelum Rick ujian, ada anak ajaib berumur 11 tahun dari keluarga bangsawan Diarmut yang akan menguji kehebatannya pada samsak tersebut. Dan dengan semua gaya yang dia punya, lalu dia mengeluarkan api kecil untuk menyambar samsak tersebut. Semua orang tertegun dengan aksi sejenius anak kecil ini. Lalu lanjut dengan Rick yang maju untuk menguji samsak slime hijau ini. Dan boom! Hancur lebur samsak tersebut. Ini karena hasil latihan Rick dengan gurunya yang terbiasa dengan menggunakan samsak slime berwarna emas, jadi samsak slime hijau bukanlah apa-apa bagi dirinya. Karena hal tersebut, seolah Rick sudah mengganggu panggung dari si anak jenius tersebut, si bocah tersebut laporan kepada kakaknya yang bernama Angelica, yang mana kekuatan Angelica ini setara dengan peringkat B. Lalu Angelica melemparkan sarung tangannya kepada Rick untuk menandakan sebuah tantangan duel kepada Rick. Dan dengan tangan polosnya, Rick mengambil sarung tangan tersebut. Angelica dan Rick lalu berduel dengan syarat yang kalah akan menjadi bawahannya seumur hidup. Lalu tidak lama setelah itu mereka berduel. Angelica mengeluarkan jurus andalannya yaitu gerakan kecepatan kilat. Dia menggunakan itu untuk sebuah salam pertandingan kepada Rick. Tetapi di mata Rick gerakan tersebut entah mengapa sangatlah lamban. Rick diserang bertubi-tubi tetapi tetap saja gagal mengenai Rick. Bahkan ada kejadian di mana Angelica terpleset saat mengeluarkan jurus, tetapi Rick mengeluarkan sebuah pukulan ke tanah dan boom, hancur lebur. Angelica merasa sangat beruntung telah terpleset. Bagaimana kalau dia tidak terpleset? Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi, bukan? Lalu Angelica mengakui kekalahannya dan langsung kabur. Akhirnya, hasil ujian segera diumumkan, dan mau tidak mau harus mengikuti ujian simulasi di keesokan harinya. Rick sangat gugup apakah dia lulus atau tidak pada ujian sebelumnya. Tetapi Rhiannon menenangkan Rick lalu memberikan ancaman dengan wajah yang datar. Apabila Rick tidak lulus, maka dia akan mendapatkan ekstra latihan 3 kali lipat dari biasanya. Lalu muncullah hasil ujian tersebut dengan hasil lulus. Tiba-tiba di luar ruangan datanglah seorang pemuda ganteng keturunan bangsawan sedang menggoda Rheanet yang mana ini adalah anak pertama dari keluarga Diarmut, yaitu Raster Diarmut. Si bangsawan ini terus menggoda Rheanet. Rick langsung mengambil tindakan agar Rheanet tidak diganggu oleh Raster. Rick berpura-pura sebagai pacar dari Rheanet. Rick sangat dicemooh oleh Raster yang mana pada umur segitu, tetapi baru ikut ujian pahlawan. Hal ini menjadi pemicu kemarahan Raster kepada Rick, yang mana si bangsawan ini adalah seorang penguji pada ujian selanjutnya. Lalu, sembari jalan ke lorong, Rick bertemu dengan seseorang yang mana seorang penguji ujian besok untuk dirinya. Dia bernama Lynx Laurot. Lynx heran kenapa Rick baru mengikuti ujian di umur sekarang. Tetapi Lynx sangat kagum dengan semangat dari Rick untuk mengikuti ujian untuk menjadi seorang petualang. Lalu setelah mengobrol, Lynx berjalan sendiri ke bawah tangga dan bertemu dengan Raster. Pada keesokan harinya,
untuk nomor urut 4200 ke atas, penguji akan diganti dengan raster dikarenakan Link sedang tidak enak badan. Yang mana seharusnya yang menguji adalah Lynx. Padahal menurut Rick kemarin, Lynx sehat-sehat saja. Si raster ini terkenal dengan julukan pria 1000 jurus. Tetapi ada julukan lain yang melekat pada raster, yaitu penghancur petualang kelas F. Lalu Rick dan Rheanet bertemu dengan seorang anak kecil dengan jubah hitam dan mengaku sebagai seorang peramal. Dia menawarkan diri untuk meramal Rick, dan Rick pun tidak ragu untuk menerima tawaran tersebut. Di luar ruangan, Rick disergap oleh para penjaga elit dari keluarga Diarmuid dan bersiap-siap untuk diserang secara bersamaan. Tiba-tiba ada orc muncul di tengah-tengah mereka dan para penjaga elit langsung menyerang orc tersebut. Tetapi malah senjata penjaga elit yang pecah berhamburan. Lalu di situ ada seorang dwarf elf juga datang menemui Rick. Dia mengeluarkan senjata modern seperti senapan rifle dan langsung menyerang balik para penjaga elit tersebut. Lalu di belakang ada penjaga elit yang sedang menodongkan senjata kepada bocah, yang mana bocah ini adalah vampir yang super jenius, ahli sihir yang berumur masih 10 tahun. Lalu pada sesi perkenalan, vampir jenius bernama Alicerete Dracul, dwarf elf bernama Mizet Edwarf, dan orc yang pintar bernama Brogstone. Mereka bertiga adalah petualang peringkat S. Lalu scene berpindah lagi kepada Rheanet yang sedang memegangi baju bocah berjubah dengan penuh ancaman. Tidak lama kemudian, Rick datang dengan cepat kepada Rheanet kalau dia baik-baik saja. Lalu Lynx muncul di hadapan Rick dan Rheanet, lalu menceritakan kisahnya kenapa dia tidak jadi menjadi seorang penguji kali ini. Ini disebabkan karena Lynx diserang oleh raster Diarmuid sampai babak belur. Lalu tibalah saatnya Rick ujian di hadapan raster. Lalu raster memperlihatkan sihir api sambil tertawa sambil menunggu Rick memasuki arena ujian. Pada arena ujian, ada salah satu pengamat peserta ujian, yang mana dia dapat mengukur kekuatan peserta. Dia melihat ke arah Rick dan mencoba untuk mengukur kekuatan Rick. Dan setelah diamati, ternyata pengamat ini malah kesakitan pada bagian matanya. Pada kursi penonton, terlihat Arisa menemui Rheanet untuk berbincang-bincang dan membahas Rick. Dan di situ ada komplotan para senior Rick juga ikut menonton ujian tersebut. Arisa khawatir pada ujian Rick karena pengujinya adalah raster si penindas. Angelica menyemangati raster selaku bagian keluarga dan memintanya untuk membalaskan dendamnya pada Rick. Raster memancarkan aura yang sangat banyak akan mana power. Raster langsung memulai ujian dengan mengeluarkan sihir pengikat tingkat pertama, tembakan es. Rick flashback pada saat sebelum ujian diberi nasihat oleh Rheanet kalau dia harus tenang dan konsentrasi melihat lawan. Lalu Raster mengeluarkan jurus yang berikutnya, sihir pengikat tingkat ketiga, api pemusnah, yang diarahkan kepada Rick. Rick menerima serangan tersebut, tetapi masih berdiri dengan kokoh. Brogstone menjelaskan tentang 4 kekuatan dasar kepada Arisa. Yang pertama ada kuantitas energi yang dapat diasah sejak masih usia muda, sedangkan Rick memulai berlatih sejak umur 30 tahun. Maka dari itu, kuantitas energi sihir Rick sangatlah sedikit. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Brogstone melatih Rick pada bagian tubuhnya. Lalu untuk yang melatih kontrol sihir pada Rick adalah Mizet. Untuk Dracul, dia menceritakan pada Arisa kalau dia hanya bermain-main saja bersama Rick. Untuk Rheanet, dia melatih kontrol fisik pada bagian tubuh Rick. Dan Brogstone mengatakan kalau Rick sudah setingkat dengan petualang peringkat S, tetapi Rick tidak pernah menyadari akan hal itu. Lalu scene pada arena ujian kembali. Raster mengeluarkan jurus yang berikutnya dengan berbagai elemen kepada Rick. Tetapi semua itu masih tidak mempan terhadap Rick. Raster mengeluarkan jurus tinju kukuh dan langkah kedipan kilat lalu menyerang Rick. Rick menangkis jurus itu dengan tangan kosong. Ternyata Raster memiliki energi sihir yang sangat besar, tetapi terlena dengan bakatnya sendiri, sehingga Raster tidak pernah berlatih sehingga selain sihirnya semuanya nihil. Raster mengeluarkan sihir api, sihir pengikat tingkat ketiga api pemusnah dengan rapalan.
Dan lagi-lagi, Rick masih menahannya dengan tangan kosong. Raster menyerang secara langsung, tetapi respon Rick lebih cepat sehingga melayangkan sebuah tinju pada Raster. Raster langsung mengubah tubuhnya menjadi besi. Raster menanyakan kepada Rick, kenapa dia bisa sekuat itu dalam hanya 2 tahun saja? Lalu Rick menjelaskan cara latihannya dengan para seniornya. Dengan latihan yang super keras dan bahkan sampai meninggoy juga, tetapi Brookstone menghidupkannya kembali. Dan berbagai macam latihan yang diberikan para seniornya itu kepada Rick. Lalu Raster menanggapi kalau semua itu hanya kebohongan belaka. Alasan Rick ingin menjadi petualang ialah ingin mengalahkan monster legendaris, yaitu Kaiser Arusapieto. Yang mana monster ini diceritakan di sebuah buku dengan judul Legenda Yamato. Itu juga merupakan tujuan utama dari kelompok tinju Orichalcum, yang mana berisi para senior dan Rick di dalamnya. Raster mengejek alasan utama Rick karena itu semua hanyalah dongeng belaka. Lalu Raster mengeluarkan jurus yang lebih tinggi, yaitu sihir pengikat tingkat ke-7, jeratan hutan. Raster mengucapkan mantra yang sangat panjang, yang mana itu untuk mengubah dirinya diselimuti dengan akar pohon yang sangat besar dan menjadi monster hutan. Raster mengeluarkan sihir pengikat tingkat ke-8, Impact Dewa Yggdrasil. Rick juga mengeluarkan jurus tingkat pertama, letusan angin. Dan mereka berdua beradu mekanik. Efeknya adalah tubuh monster yang menyelimuti Raster langsung hancur lebur dibuatnya. Raster terlempar ke arah kursi penonton. Rick mendapat ucapan selamat dari para seniornya atas kemenangan pada ujian tersebut. Raster dengan penuh luka masih mengancam jikalau pada ujian selanjutnya dia yang akan menjadi pengujinya lagi dan menekankan bahwa Raster yang akan menang. Senior yang lain menunggu Rick di tempat makan, sedangkan Rick masih menunggu hasil ujiannya. Rick flashback pada saat dia masih kecil. Dia mengatakan pada ayahnya kalau dia ingin menjadi seorang seperti legenda Yamato. Tetapi ibunya sangat khawatir karena menjadi seorang petualang ialah sangat berbahaya. Ayahnya menyarankan kepada Rick agar mencari pekerjaan yang pendapatannya stabil. Rick pergi ke suatu lembaga penelitian agar dites apakah dia mempunyai kekuatan sebagai petualang. Lalu peneliti mengatakan bahwa dia mempunyai hal tersebut tetapi tidak tahu kapan akan muncul. Rick pulang dengan bahagia kalau dia kelak akan menjadi seorang petualang seperti Yamato. Setiap harinya, Rick selalu mendapat pertanyaan dari teman-temannya kalau kapan kemampuan itu akan muncul. Lalu Rick selalu menjawab, tidak mungkin dalam waktu dekat ini. Bahkan sampai Rick remaja pun, kemampuan itu belum juga kunjung datang. Suatu hari, Rick melaporkan kepada orang tuanya bahwa dia mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah serikat bernama Tiger Wood. Pada suatu hari, di dalam serikat ada petualang datang menanyai resepsionis, yang mana itu adalah Arisa, rekan kerja Rick sewaktu Rick masih bekerja di serikat tersebut. Lalu Rick membantu Arisa melayani petualang tersebut karena Rick memang sudah senior di bidang ini. Rick memberitahu Arisa bahwa banyak monster yang sedang berkeliaran di kota. Jadi ini termasuk bagian dari misi penumpasan. Lalu Rick kedatangan temannya bernama Zaid, di mana Zaid menyombongkan diri bahwa dia telah sukses naik ke peringkat B. Rick rebahan sambil merenung, andaikan saja dia bisa menjadi seorang petualang. Tiba-tiba di dalam kota terjadi keributan yang mana para monster sudah memasuki kota. Kebetulan di situ ada gadis Dark Elf lewat dan monster tersebut ingin menyerangnya. Rick langsung sigap menghalau monster tersebut. Tetapi tidak disangka bahwa gadis tersebut sangat kuat sampai membasmi monster itu sendirian. Ternyata gadis tersebut ialah seorang petualang. Lalu mereka berjalan bersama dan saling berkenalan untuk pertama kalinya. Gadis tersebut bernama Reanet, dan Reanet adalah seorang petualang kelas S. Rick bercerita kepada Reanet bahwa dia ingin mengalahkan monster Kaiser Arusapieto. Rick bertanya apakah di umur Rick sekarang di angka 30 tahun, apakah masih bisa menjadi seorang petualang? Reanet menjelaskan kalau hal itu sangatlah sulit. Rick menerima kenyataan tersebut. Lalu Rick mengajak Reanet untuk makan malam bersama. Rick berjalan dengan gembira di kota karena akan berkencan dengan Reanet. Lalu tidak lama setelah itu,
orang sekitar berteriak kalau ada monster datang. Di situ terlihat Rheanet sedang melawan monster sebanyak itu sendirian, dengan tangan kosong dan beberapa jarum saja. Lalu traumatik menghampiri Rheanet ketika kedatangan monster naga di hadapannya. Dia membayangkan sebuah peristiwa kebakaran yang pernah dialaminya. Lalu tidak lama setelah itu, Rheanet mendapat bala bantuan dari para petualang sekitar kota, termasuk Zaid. Rheanet tidak bisa membantu apapun melawan naga tersebut karena dia masih dilanda sebuah trauma mendalam. Naga itu lalu membuat sebuah penghalang agar yang ada di dalam tidak bisa keluar. Rick ikut membantu mengalahkan monster tersebut walaupun hanya bisa dengan melemparkan batu saja. Naga tersebut menyemburkan api dan para petualang langsung tumbang. Entah mengapa, tiba-tiba saja kekuatan Rick bangkit di saat keadaan mulai genting. Dan skill dari Rick langsung aktif. Rick lalu melawan naga itu sendirian. Rick mulai mengeluarkan skill kebangkitan angkara. Dan Rick mengalahkan naga tersebut hanya dengan sekali serang saja. Tidak lama setelah itu, Rick langsung pingsan. Lalu tiba-tiba Rick terbangun dari pingsan tersebut dalam keadaan dibalut perban. Rick menanyakan kepada Rheanet berapa lama dia pingsan. Lalu Rheanet menjawab, 1 minggu. Rheanet mengatakan kepada Rick kalau dia mengundangnya bergabung dengan tinju Orichalcum, dikarenakan mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Kaisar Arusapieto. Karena Kaisar Arusapieto memanglah ada dan bukan hanya dongeng semata. Lalu Rick menangis tidak percaya kalau dia benar-benar bisa menjadi seorang petualang. Flashback selesai. Pada pengumuman kelulusan, menyatakan bahwa Rick telah lulus dan Rheanet mengucapkan selamat kepada Rick. Lalu Rick dengan bangga mengatakan kalau dia sudah berhasil menjadi seorang petualang. Pada suatu hari, Link menuju kediaman Rick karena sebuah janji ketika setelah ujian mereka akan merayakannya bersama. Lalu sampailah perjalanan Link di kediaman Rick dan teman-temannya. Rick lalu membukakan pintu dan menyambut Link agar masuk ke dalam. Link masuk dan disambut oleh Rheanet dengan hangat. Lalu Dracul juga menyusul untuk menyambut tamu, tetapi tiba-tiba saja dia mengeluarkan jurus dadakan dan diarahkan kepada Link. Tetapi jurus itu langsung ditangkis oleh Rick dan diarahkan ke tembok. Lalu Rheanet mengancam akan mengurangi jatah makan Dracul karena kejadian tadi. Dracul langsung meminta maaf kepada Rheanet. Link masuk ke dalam kamar dan memandangi jendela. Dia melihat Mizet sedang membuat alat tempur yang tampaknya seperti sebuah basoka. Lalu Link mendekati Mizet untuk berkenalan dan mencoba alat tersebut. Basoka tersebut diarahkan ke orang-orangan sawah, lalu ditariklah pelatuk basoka tersebut. Dan boom, meledak, sampai membuat lubang besar pada tanah. Link berjalan ke lorong dan tidak sengaja melihat perpustakaan. Ternyata di dalamnya ada Brogstone yang sedang membaca buku. Brogstone dari dalam mempersilahkan Link masuk. Link kagum dengan koleksi buku milik Brogstone. Ternyata Link baru mengetahui kalau yang mengatur jadwal latihan Rick adalah Brogstone. Lalu Link tertarik ingin mengikuti latihan dari Brogstone juga. Link sudah memulai latihan dengan Brogstone di hutan. Di sana Link digembleng dengan sangat serius dan latihan tersebut sangatlah mengancam nyawanya. Lalu Link bertemu Rheanet di sesi latihannya, yang mana Rheanet sedang berburu hewan untuk makan malam semua teman-temannya. Setelah itu, Brogstone ingin melanjutkan sesi latihannya bersama Link. Sesaat setelah latihannya selesai, dia menyesal telah mengikuti alur latihannya tersebut. Tinju Orichalcum menyambut baik kedatangan Link di meja makan untuk sebuah makan malam. Rick dan Link mengobrol, membahas Rheanet dan Link menanyakan sudah sejauh mana hubungan antara Rheanet dan Rick. Lalu di meja makan, Link menyuruh Rick agar menemui Rheanet agar bisa dekat. Brogstone ingin menanyakan suatu hal kepada Link, yang mana berkaitan dengan batu sihir 6 permata. Yang mana 6 batu sihir ini untuk membuka kunci bertemu dengan Kaisar Arusapieto.
Lalu Link akan mencari tahunya ketika dia di kantor pusat. Suatu hari, Shin berpindah di tempat sebuah kuil. Di situ terdapat seorang wanita berambut pirang yang sangat ingin berpetualang, tetapi dia hanya bisa bersih-bersih di kantor saja. Di situ tinju Orichalcum sedang ingin mengambil misi dan salah satu syaratnya adalah butuh 4 orang. Sedangkan tinju Orichalcum yang hadir baru 3 orang. Kepala kantor lalu membujuk wanita pirang tersebut agar mau bergabung bersama tinju Orichalcum untuk mengisi slot kekosongan. Wanita ini pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Ray Lucas. Perjalanan misi mencari batu sihir pertama dimulai. Mereka masuk ke dalam hutan lalu muncul monster naga. Tetapi dengan sigap, Brockstone menyerangnya hanya dengan 1 hit saja. Lalu dengan hit tersebut akan menimbulkan kawanan naga lainnya akan bermunculan dan Ray sangat ketakutan. Brockstone dan Dracul langsung menghabisi kawanan tersebut. Dengan hanya berdua saja sudah cukup. Setelah pertarungan tersebut, Ray Lucas kembali ke kantor dan sedang melongo atas kejadian barusan yang dialaminya bersama tinju Orichalcum. Ray tidak mengetahui kalau mereka adalah para peringkat S. Tinju Orichalcum berhasil mendapatkan bola sihir pertamanya yang berwarna merah. Lalu mereka berencana berangkat ke Herakutopia untuk mencari bola sihir selanjutnya, di mana negeri itu adalah negara bela diri. Sebut kepadanya. Karena permata tersebut pernah menjadi bagian milik member tinju Orichalcum. Lalu Rick menuju loket untuk mendapatkan lawan bertanding. Ternyata calon lawan Rick terkenal dengan kecurangannya. Rick menonton pertandingan Angelica, dan Angelica berhasil memenangkan pertandingan tersebut, yang berarti dia lolos ke tahap berikutnya. Angelica meragukan Rick yang katanya akan sembari mengikuti Rick. Dan begitulah terus-menerus Rick dan Rheanet melakukan dalam mengejar pertandingan tersebut, walaupun jarak tempuhnya berbeda-beda dan sangat jauh kepada mereka. Di scene berbeda, si Rick bertemu dengan ras manusia naga. Dia bernama Snap, yang tidak lain dan bukan dialah ketua penyelidik Angelica. Snap adalah mantan seorang petinju, karena saja. Lalu Angelica bertanding kembali melawan orang yang berbadan besar dan berotot. Jadi sponsor utama di turnamen ini adalah Snap. Maka di dalam bar di dekat Rick. Lalu Rick dan Angelica melihat kejadian di dalam bar tersebut. Dia melihat lawannya tadi berada di dalam bar dan sedang cekcok dengan seekor ras manusia naga. Ras naga ini berhasil mengalahkan Taylor hanya dalam sekali serang saja. Tiba-tiba Angelica ingin diserang juga oleh ras naga tersebut, mengalahkan lawannya di blok. Lalu Rick menawarkan diri untuk melatih Angelica. Dan Angelica sangat terkaget-kaget dibuatnya. Angelica sudah memulai pelatihan khusus bersama Rick. Dia memikul beban 30 kg di masing-masing pergelangan tangan dan kakinya. Rick dan Angelica berlari bersama untuk pertanda bahwa pelatihan sudah dimulai. Angelica masih shock dengan cara berlatih dari gurunya tersebut. Angelica sudah tercapai setelah banyak berlari bersama Rick. Angelica mulai berpikir bahwa latihannya telah selesai. Tetapi Rick menyangkalnya karena sekarang masih siang hari dan masih bisa digunakan untuk berlatih kembali. 5 hari berlalu, Angelica berniat untuk kabur sambil minum di bar. Berharap Rick tidak pernah menemukannya, tetapi malah justru langsung ketemu setelah dalam pelariannya. Rick memahami kenapa Angelica kabur, karena pas Rick awal berlari dengan tinju Orichalcum, dia berusaha untuk kabur namun selalu gagal. Brockstone memberikan nasihat kepada Rick
Antara penyesalanmu setelah menyerah dan penderitaan yang kau alami sekarang, pertimbangkanlah yang mana yang menurutmu lebih baik. Angelica sangat membenci dengan adat istiadat para bangsawan yang mana harus berperilaku anggun dan lain-lain. Tetapi itu sangat tidak cocok dengan gaya hidup Angelica sebagai seorang petarung. Rick mengajari Angelica di mana mengubah tangan kosong menjadi sebuah pedang. Lalu Rick memanggil Rheanet untuk mengajari hal tersebut karena memang Rheanet lah yang menciptakan jurus tersebut. Kembali ke scene Colosseum, Sylvahegan akan melawan Angelica di Armut. Hanya pemenang sajalah yang berhak lanjut ke turnamen. Pertarungan pun dimulai. Angelica langsung menyerang Sylva di bagian perutnya dan tanpa perlawanan sekalipun. Sudah dipastikan pemenangnya adalah Angelica di Armut. Scene lalu berubah di tempat makan. Alice dan Mizet mengunjungi Rick dan lain-lain. Brogston juga hadir di dalam bar tersebut, lalu mereka makan bersama. Brogston mengatakan kepada Angelica bahwa hasil latihan tidak akan mengkhianati. Scene berpindah ke arena Colosseum, kembali dan ditayangkan para calon juara grup di blok tersebut. Sang pembawa acara menyebutkan nama para peserta yang akan bertanding nanti. Ternyata Kate di sini sudah diatur untuk tidak bertemu dan melawan Kelvin bahkan Brookstone. Hal ini disebabkan agar Kate terlihat mencolok di turnamen dan para penonton juga terkesan terhadapnya. Di sini Brookstone sempat berbincang dengan Kelvin, yang mana Brookstone mengatakan kalau dia akan mengambil sabuk juara tersebut. Lalu Kelvin flashback yang mana dia berjuang untuk bisa sampai di tahap ini dengan berlatih di ring dan lain-lain. Kembali ke pertandingan. Di sini ada Gate yang sedang bertarung. Dia dihantam dengan berbagai pukulan, tetapi tentu saja hal itu tidak mempan terhadap Gate sampai-sampai Gate bosan dibuatnya. Lalu Gate menyerang dengan sekali serang saja dan selesailah pertarungan mereka tersebut. Lalu berlanjut masing-masing peserta sudah memulai pertarungannya masing-masing. Pertarungan berikutnya adalah pertarungan antara Gate dan Angelica. Angelica mengeluarkan langkah ke depan untuk menyerang Gate tetapi tidak mempan. Lalu Gate mengeluarkan pukulan tetapi Angelica berhasil menghindarinya. Ternyata serangan Angelica terhadap Gate tidak memberikan dampak apapun. Angelica melepaskan sihir penguatan dan ingin mencoba mengeluarkan jurus yang sudah dia latih bersama Rick dan Rheanet. Angelica mengeluarkan jurus pemotong benang. Dan ternyata berhasil melukai Gate di bagian perutnya. Ternyata jurus pemotong benang adalah bagian dari kontrol fisik. Angelica flashback saat dirinya mempelajari jurus tersebut dan benar-benar memperhatikan arahan dari Rheanet. Pada giliran berikutnya, Kate menyerang Angelica dengan pukulan beserta hempasan udara yang sangat kencang. Beruntungnya, Angelica dapat menghindari jurus tersebut. Angelica terus mengeluarkan jurus pemotong benang hingga Kate muak dan menghajar badan Angelica sampai terhantam ke dinding stadion. Kate lalu menyerang Angelica dengan membabi buta bahkan sampai Angelica tersungkur ke tanah. Lalu Kate berniat untuk membunuh Angelica dengan kuku naganya. Lalu Rick berteriak untuk menghentikan tindakan tersebut. Lalu serangan terakhir dari Kate meleset dikarenakan Rick melemparkan sepatu kepadanya. Rick marah besar terhadap Kate karena Angelica sungguh sangat babak belur dibuatnya. Lalu Rick bertemu dengan Kate di lorong, dan Rick menahan emosinya sampai pada mereka akan bertanding di stadion dan berjanji akan menghabisinya. Rick menjenguk Angelica untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dan pada akhirnya, pada semifinal sudah ditentukan bahwa yang lolos adalah Kelvin, Brookstone, Kate, dan Rick. Dan tibalah saatnya Rick bertemu dengan Kate untuk bertanding.
Kate memancing Rick sehingga Rick benar-benar emosi. Rick tidak segan memukulnya hingga wajah Kate kesakitan. Lalu Kate gantian menyerang, tetapi Rick menggunakan jurus serangan balik. Kate mengeluarkan jurus energi naga sehingga membuka seluruh kekuatannya. Lalu dia menyerang Rick dan berhasil. Ternyata Rick saat ini hanya membatasi dirinya untuk selevel dengan Angelica saja. Ini ibaratnya adalah pertandingan ulang antara Angelica dan Kate, tetapi diwakilkan oleh Rick. Kate sampai kelelahan dibuatnya. Bagi Rick, orang jenius yang tidak berlatih hasilnya akan biasa saja, berbeda dengan jenius yang sering berlatih. Kate lalu mengeluarkan jurus regenerasi naga, yang berarti dia akan menjadi naga seutuhnya. Tetapi usahanya tetap saja gagal untuk mengimbangi Rick. Lalu Rick mengeluarkan jurus pemotong benang kepada Kate, lalu Kate terluka lebar di bagian badannya. Dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Rick. Angelica berterima kasih kepada Rick karena telah memenangkan pertandingan tersebut. Dia berjanji akan berada di level yang sudah dicontohkan Rick pada pertandingan barusan. Snap benar-benar tidak menyangka kalau adiknya yaitu Kate akan dikalahkan oleh Rick. Dan tentu saja dengan kalahnya Kate itu menandakan kalau Snap gagal untuk menikahi Angelica. Lalu pertandingan selanjutnya adalah pertandingan antara Kelvin melawan Brookstone. Pertarungan pun dimulai. Kelvin langsung menghantam Brookstone dengan banyak pukulan. Tetapi Brookstone masih berdiri tegak, bahkan mencoba melawan balik. Tiba-tiba saja ada kericuhan dari samping stadion. Yang mana itu adalah Kate yang terkapar telah bangun dan ingin berusuh di pertandingan antara Kelvin dan Brookstone. Tiba-tiba Kate menyerang Kelvin, dan Kelvin menahan serangan Kate dengan satu tangan saja. Lalu Kelvin menghajar Kate hingga terpental jauh ke dinding stadion. Kemudian MC mengatakan kalau pertandingan akan diulang esok karena terjadinya kericuhan ini. Lalu scene berpindah ke Rhaenys dan Angelica. Angelica bertanya kemana perginya Rick. Lalu Rhaenys menjawab kalau Rick sedang jogging, kira-kira jauhnya adalah 700 km. Rick yang sedang jogging lalu bertemu dengan Kelvin yang sedang berlatih di tempat sepi sendirian. Kelvin bercerita tentang masa lalunya kepada Rick. Dia terlalu bosan dengan mengalahkan lawan-lawannya hanya dengan sekali pukul saja. Lalu dia mencoba menghibur penonton dengan berpura-pura lemah di awal lalu menang di akhir agar pertandingan tetap seru. Keesokan harinya, pertandingan akan dimulai dan stadion sudah dilindungi oleh sihir agar tidak roboh. Kelvin menyerang Brookstone dengan jurus pusaran taring, tetapi Brookstone berhasil menangkisnya. Kelvin tetap menyerang bertubi-tubi dan tetap saja hal itu dapat ditangkis dengan mudah oleh Brookstone. Agar Brookstone merasa adil, dia tidak akan bergerak kemanapun dan hanya menggunakan 2 jari saja melawan Kelvin. Ternyata Kelvin sudah muak menahan diri dengan berpura-pura serius melawan para lawan-lawannya. Lalu Brookstone meladeninya dengan satu tangan, bukan dengan 2 jari lagi. Brookstone melempar Kelvin ke dinding, tetapi dengan sigap Kelvin berubah badannya menjadi baja. Kelvin mengeluarkan sihir api yang mana ras untuk seorang Kelvin tidak bisa membuat sihir sebesar itu. Brookstone masih menangkisnya dengan tinju. Lalu Kelvin mengeluarkan jurus sihir pengikat tingkat ke-7, jeratan hutan. Kelvin masih mempunyai jurus pamungkas tingkat ke-8 yaitu air mata malaikat. Lalu hujan meteor pun berhamburan ke stadion, untung saja sudah dilindungi oleh sihir. Rick entah mengapa mengkhawatirkan senpainya yaitu Brookstone. Lalu Brookstone mengambil langkah untuk meninju puing-puing meteor tersebut. Dia telah mengakui kehebatan dari Kelvin
dan memberikan tanda jempol setengah yang menandakan dia tidak akan segan dengan lawannya, dan tanda bahwa dia telah diakui oleh Brookstone. Brookstone melayangkan pukulan telak kepada Kelvin, dan membuat tenaga dari Kelvin habis merosot dengan singkatnya. Kelvin yang berjuang dengan sepenuh tenaga mendapatkan dukungan penuh dari penonton dan mempunyai tenaga ekstra untuk mengalahkan Brookstone. Kelvin melakukan serangan terakhir kepada Brookstone, yaitu pukulan pusaran pengikat. Brookstone menerima pukulan tersebut dengan badannya dan mampu menahannya. Lalu Kelvin terjatuh dengan gagah setelah melayangkan pukulan terakhirnya. Dan akhirnya Brookstone keluar sebagai juaranya. Rick mengucapkan selamat kepada Brookstone. Brookstone benar-benar menantikan pertandingannya bersama Rick. Dan Rick tiba-tiba menjadi stres berat. Kelvin sedang mengobrol bersama kakek tua berambut putih. Dia mengatakan banyak yang menghujatnya karena dia selama ini berpura-pura lemah. Lalu Brookstone mengunjungi Kelvin untuk melihat kondisinya. Dia berniat untuk menyembuhkan luka Kelvin, tapi ditolak mentah-mentah karena dia ingin merasakan sakit yang sudah lama tidak ia rasakan. Rick mengurung diri di kamar, dan Angelica ingin mendobrak masuk kamar Rick. Hal ini disebabkan dia terlalu takut untuk melawan senpainya, yaitu Brookstone. Snap ingin membujuk Rick agar ia tetap mau bertarung dengan Brookstone besok. Lalu Angelica bertanya kepada Rick kenapa dia setakut ini, padahal ini hanya satu pertandingan saja. Lalu Rick menjawab kalau latihan dengan bertanding itu sangatlah berbeda. Mizet menceritakan kalau seorang Brookstone sangatlah kesepian, karena dia bermimpi suatu saat bisa beradu tinju dengan lawan yang setara. Dan mungkin saja mimpi itu akan terkabul esok. Mizet mengatakan agar kamu dapat memahami perasaan Brookstone. Rick flashback pada saat pertama kali ia datang ke kediaman tinju Orichalcum. Ryanet memperkenalkan Rick kepada Brookstone bahwa Brookstone adalah pemimpin di grup tersebut. Brookstone mengatakan kepada Rick bahwa dirinya yang sekarang tidak bisa melakukan banyak hal tentang bela diri, tetapi dapat diasah. Kembali ke scene meja makan. Di situ ada Mizet, Angelica, dan Alice. Bercerita bahwa memang latihan Brookstone bagaikan raka. Tetapi Mizet salut karena Rick tidak menjadi gila karenanya. Lalu tibalah giliran Ryanet yang ingin membujuk Rick agar mau bertanding dengan Brookstone. Dan tibalah hari di mana pertandingan akan dimulai. Di lorong, Ryanet dan Angelica menemui Rick untuk menanyakan keadaan Rick. Ternyata Rick sangat gugup sampai-sampai dia gemetar. Lalu MC pertandingan mengatakan kalau salah satu hadiahnya adalah kepemandian air panas untuk 2 orang. Lalu Ryanet membisikkan sesuatu kepada Rick, dan tiba-tiba saja sontak Rick menjadi sangat bersemangat. Pertandingan pun dimulai. Rick akan melawan Brookstone dengan kekuatan penuh. Rick mulai melayangkan jurusnya kepada Brookstone, dan ternyata efektif dapat melukainya. Banyak serangan Rick yang ditangkis oleh Brookstone. Rick mengeluarkan jurus pemotong benang dan melukai Brookstone pada bagian perutnya. Angelica bertanya kepada Ryanet kalau dia membisikkan sesuatu tentang apa. Lalu Ryanet menjawab kalau dia membisikkan sesuatu kalau Rick menang, dia boleh membawanya ke pemandian air panas. Brookstone mulai melayangkan tinjunya kepada Rick, dan untung saja Rick dapat menghindarinya. Lalu gantian Rick yang menyerang balik Brookstone, tetapi tetap saja Brookstone dapat menangkis berbagai serangan tersebut. Rick loncat ke udara dan bersiap mengeluarkan jurus letusan angin yang diarahkan kepada Brookstone. Brookstone masih berdiri tegar dan masih segar bugar. Rick bertanya kepada Brookstone, mengapa dia melatih Rick sekeras itu? Apa alasan dibalik itu, serta apa impian dari Brookstone?
Rick mengatakan ingin membalas budi atas segalanya kepada Broxton dengan rasa hormat. Broxton mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan grup tinju Orichalcum. 46 tahun yang lalu, Broxton ketika masih berusia 5 tahun merasa kalau dirinya berbeda dengan yang lain. Dia mempelajari buku-buku dan budaya dari manusia. Dan ternyata dia menamai dirinya Broxton karena meniru manusia dan ingin memiliki nama. Bangsa orc untuk bertukar pikiran selalu dengan baku hantam. Broxton mengajari koloninya untuk membuat api dan belajar bagaimana cara untuk berkomunikasi. Tidak lama setelah itu, si Broxton ini diperlakukan bagaikan dewa. Oleh karenanya, tidak ada lagi yang berani mendekati Broxton, bahkan para saudaranya sekalipun. Jadi, si Broxton ini benar-benar merasa sangat kesepian. Lalu suatu ketika, Broxton baru pulang dari menjelajah hutan. Tiba-tiba di desanya tersebut malah musnah. Lalu suatu ketika, ada petualang yang menyerang Broxton dari semak-semak. Petualang ini kaget. Ternyata yang diserang adalah seorang orc yang gemar membaca buku. Dia datang untuk membasmi Wyvern dan menuduh kegaduhan ini disebabkan oleh Broxton. Lalu si petualang ini meminta maaf atas tindakannya tersebut dan memperkenalkan diri. Dia bernama Reinhardt. Lalu mereka saling berbincang-bincang, saling memahami satu sama lain. Dia meminta Broxton untuk mengejar mimpi petualang tersebut yang tidak bisa dia wujudkan. Ternyata dia pernah bertarung bersama pahlawan Yamato. Yang mana ini sering disebut dengan kelima legenda. Dan cerita itu ternyata telah tersebar sejak 200 tahun yang lalu. Dan fakta berikutnya adalah bahwa yang menulis buku tersebut adalah si petualangan ini. Ternyata mimpi si Reinhardt adalah untuk mengalahkan Kaisar Arus Sapieto. Kemudian Broxton menjadi seorang petualang dan membentuk grup tinju Orichalcum. Seperti yang dikatakan oleh Mizet bahwa di sini berkumpulnya para petarung yang sama kuatnya dan memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Broxton hanya menginginkan baku hantam sesama orc dan memulai rencana membuat jadwal pelatihan. Kata Mizet bahwa di sini tidak ada yang kuat terhadap jadwal latihan tersebut. Lalu harapan itu telah muncul ketika dia bertemu dengan Rick. Selama 2 tahun latihan dengan Broxton dan inilah saatnya untuk membalas budi baginya. Lalu Rick mengeluarkan tanda jempol seperempat yang menandakan bahwa dia tidak akan kabur dari pertarungan ini dan memulai mode seriusnya. Broxton sangat senang dan meladeninya dengan tos. Mereka saling baku hantam satu sama lain. Mereka saling habis-habisan untuk menghajar dan meninju dengan sekuat tenaga yang mereka punya. Dengan pertarungan mereka yang seperti ini, membuat stadion mulai hancur perlahan-lahan. Lalu Mizet meminta energi dari Alice untuk mengeluarkan sihir teleportasi bagi warga yang menonton di dalam stadion agar dipindahkan keluar dengan aman. Dia mengeluarkan sihir suci tinggi Sukma melayang. Pertarungan masih berlangsung dan Rick sudah mulai semboyongan, tetapi Broxton masih berdiri dengan kokoh. Sampai pada akhirnya Rick tergeletak. Lalu tiba-tiba saja dengan tekad yang sangat kuat, Rick mengeluarkan jurus ulti yang dimilikinya yang selama ini terpendam di akhirnya bangkit. Dia dalam mode Atma Dakar yang hanya muncul ketika dibutuhkan saja. Dia selama ini berlatih dengan Alice untuk membangkitkan jurus rahasia tersebut. Cara untuk membangkitkan Atma Dakar adalah dia harus melawan musuh yang lebih kuat jauh darinya. Dan syarat untuk mengaktifkannya adalah dengan kekuatan tekad. Rick mulai menghajar Broxton habis-habisan. Sudah lama sejak saat itu, Broxton kesepian akhirnya sekarang sudah tidak kesepian lagi. Dan dia tersenyum melawan Rick. Lalu mereka saling adu joto satu sama lain. Mereka mengeluarkan kekuatan terakhirnya sehingga stadion pun ikut hancur.
Dan di akhir, the last man standing adalah Brookstone, walaupun akhirnya dia tumbang setelah Rick tumbang duluan. Lalu Sin berpindah ke ruang perawatan. Dia melihat sabuk juara ada padanya dan ternyata Rick telah tertidur selama 3 hari lamanya. Kata Brookstone, yang memenangkan pertandingannya adalah Rick, bukan dirinya. Brookstone tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada anggota tinju Orichalcum. Lalu Brookstone mengambil sabuk juara dan menyopot bola kristal kuning yang ada pada sabuk tersebut. Agar tidak ketahuan kalau telah dicopot, maka Reanet menyediakan bola kuning pengganti untuk ditaruh pada sabuk tersebut. Ternyata Rick kaget dengan usia petualang Reinhardt yang pernah bertemu dengan Brookstone bahwa dia mempunyai skill unik yaitu berumur panjang. Lalu tinju Orichalcum berbelanja oleh-oleh sebelum mereka melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka menaiki kuda dan gerobak untuk membawa mereka beserta oleh-oleh tersebut. Jarak perjalanannya adalah 800 km. Dan perjalanan tersebut membutuhkan waktu 3 hari, padahal seharusnya adalah sebulan lamanya. Mizet mengeluarkan sihir penguatan pada kuda tersebut agar bisa berlari dengan kencang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan selanjutnya. Dan itulah tadi ringkasan season pertama pada anime kisah dari petualangan Om-Om yang baru memulai karir petualangannya di umur 30 tahun. Sampai bertemu di review Saipkun berikutnya. Dadah!